Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Padli Padlur Rahman dengan NPM 203402918 dari kelas E. Di sini saya akan memaparkan PKMK tentang gelombang ultrasonik pembasmi hama tikus. Langsung saja ke materi. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua pengembangan, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat tahapan pelaksanaan, yang kelima manfaat. Latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara agraris di dunia. Sebagai andalan utama produk pertanian Indonesia, beras merupakan bahan pangan pokok Indonesia dan beberapa negara lain di dunia. Namun pada kenyataannya pengembangan produksi pertanian, khususnya tanaman padi di Indonesia terkendala oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah hama tikus yang kenaikan populasinya mencapai 37,3% setiap tahunnya. Kedua, ada pengembangan. Alat penghasil gelombang ultrasonik ini sudah banyak digunakan oleh petani di Indonesia, khususnya petani di Madiun. Rata-rata mereka menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengusir hama tikus yang dapat merusak tanaman padi. Alat penghasil gelombang ultrasonik ini akan memancarkan suara yang dapat membasmi hama tikus dengan cara mengganggu pendengaran hama tikus, karena sebelumnya rata-rata para petani di Indonesia mengusir hama di lahan pertanian menggunakan pestisida. Tinjauan pustaka. Yang pertama, negara agraris. Negara agraris merupakan negara penghasil bahan pangan dalam jumlah besar seperti beras, jagung, kopi, teh, kakao, sayuran, buah-buahan, ikan, dan juga daging dari subsektor perikanan dan peternakan. Hal tersebut membuat negara agraris memiliki ketahanan pangan. Yang kedua, beras. Beras adalah bagian bulir padi atau gabah yang telah dipisah dari sekam atau jawa merang. Secara anatomi disebut palea atau bagian yang ditutupi, dan lema, bagian yang menutupi. Pada salah satu tahap pemrosesan hasil panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga bagian luarnya atau kulit gabah terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Yang ketiga, pestisida. Pengertian mengenai pestisida di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pestisida ialah zat kimia maupun bahan jasa renik maupun virus yang digunakan untuk mencegah hama penyakit yang berpotensi merusak tanaman dan mengganggu hasil pertanian. Yang keempat, gelombang ultrasonik. Ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk bisa didengar oleh telinga manusia, yaitu kira-kira di atas 20 kHz. Hanya beberapa hewan seperti lumba-lumba menggunakannya untuk komunikasi, sedangkan kelelawar menggunakan gelombang ultrasonik untuk navigasi. Yang kelima, tikus. Tikus merupakan nama utama tanaman padi yang dapat menurunkan hasil produksi cukup tinggi. Pada umumnya tikus sawah atau Rattus argentiventer tinggal di pesawahan dan sekitarnya, mempunyai kemampuan berkembang biak sangat pesat. Yang keenam, panel surya. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya, aki, dan baterai yang mengubah cahaya menjadi listrik. Panel surya menghasilkan arus listrik searah atau DC. Tahapan pelaksanaan. Yang pertama, koleksi data. Pada tahap ini adalah pencarian data dan literatur yang dibutuhkan untuk perancangan prototipe. Yang kedua, perancangan awal.
Jika data yang dikumpulkan sudah cukup, lanjut pada tahap perancangan awal yang meliputi cara kerja alat, perancangan casing, dan kerangka prototipe. Yang ketiga, pembuatan penyusunan desain teknis. Desain yang dirancang selanjutnya dilakukan perakitan untuk kerangka dan casing prototipe. Keempat, pembuatan prototipe. Pada tahap ini dilakukan perancangan elektrik dan juga pembuatan program untuk prototipe. Yang kelima, pengujian prototipe. Pada tahap ini sudah dilakukan perancangan meliputi casing, kerangka, dan juga elektrik. Pada tahap ini juga program sudah dimasukkan ke dalam prototipe yang selanjutnya dilakukan pengujian untuk prototipe. Yang keenam, evaluasi. Tahapan evaluasi menjadi tahapan yang penting karena setiap produk yang dibuat tidak bisa langsung menjadi sempurna. Maka pada tahapan evaluasi ini akan menghasilkan data yang digunakan untuk ke tahap penyempurnaan dari produk. Yang terakhir, penyempurnaan prototipe. Pada tahap ini dilakukan perbaikan dari prototipe yang telah dibuat dengan menggunakan data dari hasil evaluasi. Dan yang terakhir ada manfaat. Yang pertama dapat menghemat biaya para petani, yang kedua dapat menghemat waktu para petani, yang ketiga penurunan penggunaan pestisida, yang keempat mempermudah petani untuk mengusir hama tikus, yang terakhir menjadi wadah untuk mahasiswa mengembangkan ide kreatif dari implementasi ilmu yang didapat. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.